kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkah dan kasih karunia-Mu hingga saat ini yang telah kami rasakan Bapa. Bapa, sementara kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berkati kami agar kami mampu menjalankan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dengan berantaranya Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nats kita diambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 42. Begini bunyinya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa yang menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Jadi melalui perikop khotbah kali ini ada beberapa hal yang ingin kita hidupi, yang ingin kita meneladani ciri-ciri pengikut Kristus yang setia. Yang pertama itu terdapat di ayat 37 sampai 39, yaitu mengutamakan Kristus. Nah, dalam ayat ini kita mendapatkan sebuah kesan seakan-akan Tuhan Yesus itu sangat kejam. Tetapi apa makna dari perkataan tersebut? Bukan berarti Yesus tidak ingin kita mengasihi orang tua kita. Bukan berarti Yesus ingin kita tidak mengasihi suami atau istri kita, tidak mengasihi anak-anak kita, ataupun mengasihi nyawa kita sendiri. Namun Tuhan Yesus ingin kita benar-benar mengutamakan Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena pada dasarnya ketika kita benar-benar mengutamakan Kristus, ketika kita benar-benar mengasihi Kristus, secara otomatis kita akan mampu mendapatkan kasih setia di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dan dimanapun kita berada. Jadi ada makna lain juga di dalam ayat 37 sampai 39, adalah agar kita tidak menjadikan keluarga, pekerjaan, atau apapun itu menjadi sebuah alasan supaya kita tidak mengikuti Yesus. Seringkali terjadi zaman sekarang ini, banyak orang, bahkan diri kita sendiri juga sering seperti itu. Sering kita berkata kita akan mengikuti Yesus. Seringkali kita mengatakan bahwa kita akan setia kepada Yesus. Namun apa yang terjadi? Ya,
Yang terjadi adalah kita menjadi sebuah, atau bisa dibilang kita mengkhianati Yesus Kristus sendiri. Jadi yang kedua yang saya ambil yaitu mengasihi sesama manusia. Saya mengambil dari ayat 40 sampai 42. Nah, jadi ayat 40 sampai 42 ini terdapat juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 yang mengatakan, tidak mungkin seorang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh jika dia membenci saudaranya. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya dengan kelihatan, maka ia tidak dalam imanmu, atau engkau akan membuang imanmu dan meninggalkan Tuhanmu yang telah mengasihimu bahkan sebelum dunia dijadikan, hanya demi Dia yang mencintaimu sejak kalian pertama bertemu. Bagi orang tua dan para pekerja, janganlah menjual imanmu hanya demi sebuah jabatan, kenaikan pangkat, naik gaji, dan lain-lain. Ingat, melalui cerita Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis pun mampu memberikan apa yang kita inginkan, memberikan sebuah kekayaan, kemuliaan, kehormatan, dan lain-lain. Akan tetapi Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang memelihara umatnya, mengutamakan Dia terlebih dahulu. Maka apapun yang kamu minta di dalam imanmu akan kamu terima. Inilah upahmu, inilah upah kita, inilah upah untuk kita semua yang mengutamakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam segala aspek kehidupan kita. Yakni kita dicukupkan, kita akan senantiasa merasakan lawatan kasih Allah, dan yang paling utama, kita tidak akan pernah kehilangan kehidupan kekal kelak di surga bersama Bapa. Selain itu juga, pokok utama yang diajarkan Yesus kepada kita yaitu adalah kasih. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan kasih, yang artinya Allah mengasihi manusia, kita mengasihi, begitu juga dengan kita manusia mengasihi Allah dengan segala apapun yang kita punya. Segala yang kita punya itu adalah diri kita, hati kita. Jadi, kasih yang mengutamakan Allah tentu pasti akan terpancar, akan terpresentasi, akan diwujudkan dalam kasih, bukan melarang untuk mengasihi, bukan berarti kita dilarang untuk mengasihi orang tua kita, untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Yesus sendiri tidak melarang kita untuk mengasihi orang-orang yang kita cintai. Yang diminta Yesus ialah jangan menjadikan apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, menjadi sebuah batu sandungan atau menjadi sebuah alasan untuk mengikut Yesus hingga kita mati. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari sini, bagaimana cara kita, bagaimana kesiapan hati kita untuk mengikuti Yesus. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, janganlah kamu menjual imanmu hanya untuk
pangkat, kenaikan jabatan, naiknya gaji. Itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi saat ini. Dengan hal tersebut, banyak sekali manusia menjadi buta. Buta di dalam arti kata, mereka tidak mengingat lagi bahwa mereka mempunyai Tuhan. Tujuan mereka hidup hanyalah satu, yaitu uang. Mereka menganggap bahwa uang ini adalah segalanya, bahwa uang ini adalah hal yang terutama. Kalau kita ambil pada zaman sekarang ini, memang betulnya bahwa uang adalah segalanya. Tapi uang juga menjadi sebuah penyakit. Penyakit dalam arti hal, banyak sekali orang zaman sekarang ini menjadi perampok karena uang, menjadi pembunuh bayaran bagi uang, untuk uang. Jadi yang ingin saya katakan di sini, perkuatkanlah iman kita, karena Yesus Kristus memiliki segala hal, memiliki apapun yang kita inginkan. Tinggalkanlah hal-hal yang berbau duniawi. Dengan hal begitu, kita menjadi salah seorang pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus yang sejati. Dengan hal begitu, dengan hal kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, banyak sekali yang dapat kita rasakan, seperti kita mampu mengampuni sesama kita manusia, walaupun kadang kita manusia ini, kita yang salah, kita yang ngegas. Dengan hal begitu, bisa kita lebih rileks, lebih mudah memaafkan sesama kita yang bersalah. Dengan kita mengikuti Yesus, kita merasakan lawatan kasih Allah yang paling utama, yang betul-betul yang belum pernah kita rasakan saat ini. Ketika kita terjatuh, ketika kita rapuh, kita bingung untuk mengadu kepada siapa. Hanya satu jawabannya, ketika kita merasa rapuh ataupun sedih, hanya Kristus jalan keluarnya. Kita kembali kepada Allah. Kembali pada Allah artiannya bukan kita mati, tapi kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita, dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Allah. Dengan begitu, banyak sekali pergumulan yang kita rasakan akan hilang. Hilang bukan berarti lenyap. Hilang yang diartikan adalah memudar. Memudar karena kekuatan yang dikasih Yesus kepada kita untuk menjalankan cobaan tersebut. Jadi, ketika kita ingin menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang yang meneladani ciri-ciri sebagai pengikut Kristus yang sejati, yaitu yang pertama saya katakan, siapkan hati kita, kita serahkan kepada Yesus. Biarlah Yesus yang ikut campur tangan dalam kehidupan kita, yang ikut serta, sehingga kita tidak perlu ragu. Walaupun kita ada masalah, kita tidak akan bingung kepada siapa kita mengadu, karena kita tahu bahwa pengikut Kristus yang sejati akan selalu menyerahkan apapun yang ia punya,
akan menyerahkan segala apapun permasalahan yang ia punya hanya kepada Tuhan. Dengan hal demikian, bahwa kita orang Kristen yang identik dengan kata Kris atau Kristus menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Ada sedikit yang ingin saya katakan, bahwasanya banyak sekali orang Kristen, apalagi pandemi ini, menjadi alasannya menjadi takut ke gereja. Alasannya karena takut tertular, sehingga banyak sekali jemaat maupun sing tua maupun penatua yang merasa bahwa mereka itu hanya mengutamakan kepentingan mereka, bahwasanya mereka itu kan memang diutus sebagai tangan atau menjadi sebuah jembatan atau menjadi penyalur dalam arti hal mereka itu memang terpilih karena memang itulah salah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, ketika kamu dipilih, ketika kamu menjadi salah satu bagian dari gereja, hendaklah kamu ingat bahwasanya Tuhan itu selalu ada di samping kita, selalu ada di hati kita. Jadi apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, selalulah kita ingat kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, jangan lupa kita berdoa agar selalu disertai oleh Tuhan. Ketika kita berdoa untuk melakukan sesuatu hal, yang kita rasakan hanyalah satu, yaitu hati kita damai dan tentram. Begitu juga yang pernah saya alami ketika saya berkendara. Saya hanyalah satu yang saya takutkan, yaitu mati. Semua manusia takut mati. Tak perlu kita pungkiri bahwa tidak ada manusia yang tidak takut mati. Tapi kita sebagai orang Kristen, hendaklah kita ingat satu. Mati adalah sebuah keuntungan bagi kita. Bukan berarti kita menyerahkan ataupun membuang nyawa kita dengan sia-sia. Yang dimaksudkan adalah kita mati mengikut Kristus. Mengikut Kristus bukan artian kita mati disalibkan. Bukan. Kita itu mati dengan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Demikian juga dengan perbuatan kita selama ini. Jadi, sebagai hal terakhir yang saya ucapkan, atau saya ingin katakan bahwasanya apapun yang ingin engkau dambakan, yang ingin engkau capai, atau apapun pekerjaanmu, seperti kita naik perahu. Kita ambil sebuah contoh cerita perahu. Ketika kamu di atas perahu, ada dua dayung. Yang kanan hanya bekerja, yang kiri hanya berdoa. Jadi ketika kita menggunakan dayung yang kanan, kita hanya berputar. Dan ketika kita menggunakan yang kiri, yaitu doa, kita hanya berputar juga. Berputar. Jadi, ketika kita menggunakan kedua dayung tersebut, apa yang terjadi? Kita melangkah maju, kita menyusuri sungai, kita dapat bergerak maju. Nah, dari situ bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Walaupun kita bekerja tanpa berdoa atau menyerahkan segala pekerjaan kita kepada Tuhan, kita hanya akan diliputi masalah.
diliputi masalah karena memang kita sendiri yang melupakan Tuhan hanya untuk pekerjaan kita. Lalu begitu juga untuk dayung yang sebelah kiri. Ketika kita berdoa tanpa melakukan sesuatu hal, itu adalah nol. Jadi alangkah baiknya ketika kita menjadi sebuah dayung, hendaklah kita menjadi dua, yaitu dayung yang kanan dan yang kiri. Dan hendaklah kita sebagai orang Kristen atau Kristiani menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Demikian, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bertata di dalam yang surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu yang kami rasakan. Engkau tahu Tuhan bahwa kami orang Kristen atau Kristiani seringkali mengingati Engkau hanya karena sebuah harta, sebuah jabatan, sebuah gaji. Kami hanya berfokus kepada hal-hal duniawi sehingga kami melupakan bahwa kami mempunyai Tuhan yang memiliki segala hal, yang memiliki segala apapun yang kami inginkan. Ya Bapa, kami mohon ampunan-Mu. Mohon Engkau tuntun kami ke hadapan-Mu. Engkau tetap memberkati kami walaupun kami sering mengkhianati-Mu. Begitu juga Tuhan, kami seringkali hanya berfokus kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang dapat melukai hati Engkau. Ya Bapa, lantaran Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu. Amin.